Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Ervianti dengan NIM 20050760665. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah keterampilan membaca dengan judul Membaca Kreatif. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu membaca kreatif. Apa sih itu membaca kreatif? Membaca kreatif adalah sebuah proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan baru yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kemudian melakukan komparasi perbandingan dengan pengetahuan-pengetahuan yang pernah kita dapat sebelumnya. Adapun manfaat dari membaca kreatif. Dengan membaca, kita dapat menerapkan berbagai knowledge baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir. Berbagai pengetahuan terdapat dalam beragam jenis buku bacaan. Setiap pembaca membaca, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang baru, dan pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karir membacanya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Pengetahuan baru yang kita dapat dari membaca dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Manfaat yang ketiga yang paling penting yaitu dapat dipetik dari proses membaca pemahaman kreatif. Salah satunya adalah untuk menulis. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan melalui bacaan, maka akan semakin mudah untuk menulis, dan kita juga bisa praktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi cara membuat makanan atau barang-barang. Dengan membaca kreatif juga memberi informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Apabila Anda tertarik untuk memelihara ternak atau tanaman, dan buku pun dapat belajar cara merawatnya, memilih pupuk atau pakan yang diperlukan untuk dan sebagainya. Ada manfaat lainnya itu untuk menambah pengetahuan, antara lain cara membuat bangunan dan menata ruang secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Dengan apa sih tujuan membaca kreatif? Nah, ternyata membaca kreatif ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama memahami informasi secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga itu membaca kreatif bertujuan agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Menurut Nur Hadi pada tahun 1984, membaca kreatif mempunyai kriteria. Yang pertama yaitu kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Artinya harus ada tindak lanjutan setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang kedua, mampu menerapkan hasil bacaannya untuk kepentingan sehari-hari, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh setelah membaca mampu memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Pengetahuan yang diperoleh setelah membaca menambah kematangan sikap, cara berpikir kreatif dan logis, sehingga sikap dan tingkah laku yang dilakukan selalu dipikirkan dengan baik dan tidak sembarangan atau sembrono. Yang keempat yaitu hasil membaca berlaku sepanjang masa. Hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena adanya pemahaman yang mendalam tentang informasi tersebut.
Yang kelima, mampu menilai, membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, yaitu mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang telah dibaca. Untuk membaca kreatif, perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Beberapa keterampilan harus dimiliki seseorang pembaca kreatif, yaitu yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Dan yang kelima, keterampilan mengubah puisi menjadi prosa. Membaca kreatif ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca, dan yang kedua yaitu melanjutkan pemikiran penulis. Menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca, dalam hal ini seseorang pembaca bisa menyimpulkan teks wacana yang telah dibacanya. Bila ia mampu membuat kesimpulan hal tersebut, menandakan ia telah mampu menangkap dan memahami isi bacaan. Yang tadi yang kedua yaitu melanjutkan pemikiran penulis. Melanjutkan pemikiran penulis berarti bahwa pembaca secara kreatif mengembangkan sendiri gagasan dari bacaan yang telah mampu dipahaminya. Dalam membaca pemahaman kreatif, untuk mampu memahami pikiran pengarang diperlukan beberapa ketangkasan dalam belajar yang meliputi melihat rencana pengarang, mengerti gagasan inti, menangkap fakta-fakta dan detail-detail yang penting, menghubung-hubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang disampaikan oleh pengarang melalui teks bacaan. Dan yang kelima yaitu mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. Jadi teman-teman, cukup sekian pembahasan saya mengenai membaca kreatif. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah dan memperluas wawasan kita semua ya. Saya akhiri. Saya Feni Avianti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.